Karena sekarang sudah banyak yang baru lulus tahun 2025, mungkin gue bahas potensi kerja yang mudah diterima, pabrik mana aja yang lebih mudah masuknya untuk teman-teman yang lulusan 2025. Oke, kayak gimana? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar yang udah lama nonton video gue? Ngomong apa sih gue ya? Jadi di video ini gue sudah hampir 3 bulan kayaknya nggak bikin video storytelling, nggak bikin video panjang karena emang basicnya gue fokus ke TikTok dan jasa CV gue. Alhamdulillah di sini Allah, gue buka jasa pembuatan CV lamaran kerja dan emang gue disibukkan di situ, dan juga beberapa bulan ini sibuk dengan beberapa tugas kuliah karena emang basicnya gue kuliah lagi ya. Jadi emang lumayan menyita waktu dan lumayan gak ada waktu buat bikin video panjang di YouTube atau storytelling. Jadi kalau teman-teman yang nungguin, mohon maaf baru sempet, dan mungkin kedepannya juga gue jarang upload lagi. Tapi kalau dibutuhkan, kalau ternyata Allah memberi waktu yang cukup untuk gue sharing lagi di video YouTube kayak gini, ya gue maksimalin buat kalian. Nah, karena gue mau bahas apa sih? Karena sekarang sudah banyak yang baru lulus tahun 2025, mungkin gue bahas potensi kerja yang mudah diterima, pabrik mana aja yang lebih mudah masuknya untuk teman-teman yang lulusan 2025. Oke, kayak gimana? Yuk kita bahas. Langsung aja, terkait dengan lulusan tahun 2025. Teman-teman yang baru lulus atau baru kemarin ya, kemarin sore baru ngerasain rasanya jadi pengangguran, jangan pernah kalian daftar lewat yayasan. Untuk yang baru lulus atau non-experience, ya punya pengalaman tapi cuma magang, apalagi SMA ya. Kalau teman-teman baru lulus, pengen mudah, pengen gampang, dan nggak boncos dalam artian habis duit banyak udah daftar ke sini ke situ, sekali lagi jangan pakai calo ya pasti ya. Dan sarannya mending lewat BKK. Apa yang lu cari BKK? Kalau pengen cepet kerja, pengen mudah daftar, pengen mudah keterima, ada beberapa perusahaan yang sangat mudah atau welcome untuk teman-teman yang baru lulus atau biasa sebut fresh graduate ya. Apa itu? Yang pertama, PT Astra Daihatsu Motor. Kalau lu tahu PT Astra Daihatsu Motor, ada loker Daihatsu di sekolah kalian, di BKK sekolah dekat rumah kalian, langsung lu daftar. Kenapa bisa kayak gitu? Karena PT Astra Daihatsu Motor sendiri, ini sekali ngerekrut banyak banget lur, serius. Mereka tuh sekali ngambil orang, sekali rekrutmen, sekali tes tenaga kerja itu lebih dari 500 orang biasanya. Misal lu dari Kuningan, biasanya dari Kuningan tuh lebih dari 500, dari Tegal, dari Pemalang, Pekalongan mungkin, atau Ngawi mungkin, Kebumen, itu biasanya banyak untuk PT Astra Daihatsu Motor. Dan untuk tesnya pun sebenarnya nggak susah-susah amat gitu loh, karena gue sendiri ketemu sama orang-orang yang dalam notabene dalam sekolah itu nggak terlalu cerdas gitu ya, tapi bisa juga masuk ke PT Astra Daihatsu Motor. Jadi ini sangat mudah buat teman-teman yang pengen cepet dapat kerja, apalagi kalian sekolahnya di sekolah negeri, sekolah favorit. Ini lebih memudahkan lagi karena keponakan gue aja yang sekolah swasta ya, dia bisa masuk ke situ. Swasta kampung ya, bukan swasta kota. Kalau swasta kampung kan beda. Kalau swasta kota kan lebih istimewa, pembelajarannya lebih bagus. Tapi kalau swasta kampung kan apa adanya. Next, bahas ke loker. Nah, jadi kalau lu buka atau lu tahu kabarnya dapat info loker untuk PT Astra Daihatsu Motor dekat sekolah kalian, langsung daftar karena mudah, tadi udah gue bahas ya. Untuk tesnya pun kalau masih bingung, di video YouTube gue ini Agus Muhammad itu sudah semuanya gue bahas, dari psikotes, interview, MCU, bahkan tes fisiknya udah gue bahas juga di YouTube ini. Jadi kalau lu rajin-rajin ada waktu senggang daripada rebahan, daripada lu scroll-scroll TikTok yang gak jelas, mending lu cek aja akun gue, channel gue Agus Muhammad, karena di situ sudah semuanya gue bahas tentang rekrutmen Daihatsu, dari tes fisik, psikotes, interview, sampai dengan medical check up sudah gue bahas sana. Bahkan trainingnya pun udah gue bahas di video ini, di YouTube ini. Cek aja, kurang lebih sama untuk tes tahun kemarin dan tahun sebelum-sebelumnya juga sama aja. Karena jarang banget perusahaan mengganti cara tesnya, karena ribet juga kan, mending yang sudah ada dijalankan. Jadi kalau lu ada loker Daihatsu, lu daftar dan lu cek YouTube gue, lu cek akun YouTube gue Agus Muhammad, semuanya udah gue bahas tentang video Daihatsu, rekrutmen Daihatsu, dari tes fisik sampai dengan training ya. Bahkan ada cerita-cerita teman gue yang gagal, cerita keponakan-keponakan gue yang sekolah swasta bisa kerja di Daihatsu, cerita tentang semuanya, storytelling, cerita-cerita tentang dunia pabrik sudah gue bahas di YouTube gue Agus Muhammad. Jadi kalau gak sibuk, lu cek aja ya. Jangan lupa subscribe karena
subscriber YouTube gue setengah dari followers TikTok gue. Jadi tolong bantu juga YouTube gue biar makin bisa berkembang ya. Lanjut. Nggak betul kalau gue cuma ngomong satu PT ya. Dan PT yang kedua yaitu PT Astra Desi Motor. PT Astra Desi Motor udah ya, sorry. Yaitu PT Astra Honda Motor. Sorry lu salah ngomong. PT Astra Honda Motor itu tau lah ya, dia bikin motor Honda, motor Scoopy, Beat dan segala macam semuanya dia bikin, dan ini termasuk perusahaan motor yang paling laris di Indonesia ya. Kalau lihat ke sana kemari pasti banyak banget motor-motor Honda, baik itu Beat atau lagi ke magang tadi, sorry tadi iklan. Jadi lagi terkait dengan program magang ini jelas tadi beda ya. Bahkan ada juga teman-teman yang kerja di Tangerang, magang itu digaji cuma 2,5 juta atau berapa. Bang, lu tau dari mana? Ya gue tahu ketika gue live TikTok, gue live streaming TikTok, banyak yang komen, banyak yang minta saran gimana bang magang di PT ini di Tangerang dengan gaji 2,5 juta, worth it enggak ya? Gue bilang enggak. Duit 2,5 juta belum cukup buat hidup di perantauan, men. Itu sama dengan UMR Jawa kan. Jadi pikir-pikir lagi, kalau memang ada opsi atau ada pilihan kalian untuk kerja magang dengan gaji segitu, ya walaupun nggak menutup kemungkinan segitu juga. Apalagi yang magang di Toyota ya, udah seleksinya susah, masuknya susah, sekali masuk dimagangin gaji cuma under 4 juta. Orang-orang yang berpengalaman. Sabar aja lah. Ya kan kita nggak bisa memilih ya, kita bisa pilih, kita pilih perusahaannya yang nggak magang. Ada kok beberapa yang nggak magang. Bahkan yang promotion juga ada, yang cuma uji coba langsung karyawan permanen juga ada. Ya, jadi itu. Dan bener nggak sih gaji operator itu sampai 15 juta, 20 juta? Gue bilang enggak, scam, itu flexing. Kenapa gue bilang gitu? Ya balik lagi, untuk kita mencapai angka 15 juta itu harus full lembur. Lo harus setiap hari lembur 4 jam, Sabtu Minggu masuk, dan itu capeknya luar biasa men. Jadi 15 juta ya sama dengan capek yang lo rasain. Lu gak ada istirahatnya untuk gaji segitu. Jadi kalau emang gaji 15 juta sebenarnya iya bisa, cuman perlu perjuangannya ekstra, perlu lemburannya kenceng banget malah, dan itu ya lumayan capek. Apple to apple. Gak gampang gitu, gak semudah yang kita bayangin, gak semudah kita pikir, karena aktualnya nanti ya sakit-sakit juga, lu bakal mungkin kena tipes juga kalau emang full lembur sampai 15 juta per bulan ya. Sebenarnya iya, tapi mending jangan ya. Gak berat-berat amat lah. Karena ya dan gaji pokoknya 5,2 juta untuk yang kontrak ya. Gue notice untuk yang kontrak, kalau yang magang jangan berharap sampai 15 juta. Ini kalau yang kontrak 15 juta, ya berarti harus lemburnya ekstra banget. Setiap hari lo harus lembur 4 jam, Sabtu masuk, malam Senin masuk. Mungkin bisa nyampe 15 juta, tapi ya balik lagi capek banget. Karena lo jadi operator, lo di sana jadi operator, jadi kuli, simpelnya kayak gitu. Jadi lumayan capek. Jadi jangan berekspektasi berlebihan. Kenapa sih gue bilang kayak gini? Karena hal ini banyak teman-teman yang menghalalkan segala cara untuk jadi kuli pabrik. Padahal aktualnya nggak seindah yang mereka bayar. Mereka rela-rela harus nyari-nyari calo, bayar calo, member calo. Akhirnya apa? Ketipu. Pas sudah ketipu, ya udah gigit jari. Jadi per hari ini gue notice buat teman-teman, kita berpikir yang positif. Coba kita beralih pikiran bahasanya itu adalah kita nyari kerja sewajarnya aja, dapat jadi sini ya alhamdulillah, dapat di sini alhamdulillah, jangan terlalu dipaksakan sehingga harus pakai calo. Kalaupun lu pakai murni ya lu gagal lagi, udah semangat aja, anggap aja itu sebuah proses, jangan hopeless dulu, jangan baperan, gagal dikit langsung nyari calo, akhirnya ketipu doang kan. Akhirnya kayak gitu, karena sifat baper kita yang nggak mau berproses, nggak mau ikhtiar, nyari calo ketipu, udah gigit jari, ya kan? Iyalah. Coba dibayangin. Jadi kayak gitu, cuman untuk mengejar kerja magang kenapa harus bayar 10 juta? Yang paling mirisnya lagi, paling menyedihkannya lagi kan kita udah bayar calo 10 juta nih misalkan ya, kerja magang. Kadang di hari lepas guys. Itu dua pabrik gimana? Astra Desi Motor sama Astra Honda Motor. Jadi dipikirin lagi, dikaji lagi, coba dipertimbangkan lagi buat teman-teman yang memang mau pakai jalur ini, pakai jalur calo. Walaupun gue sendiri notice nggak bakal ada lebih banyak yang ketipu ketimbang keterima. Dan jangan pernah berharap lu yang keterima lewat calo. Gue yakin pasti lu yang ketipu calo. Jadi slow aja, nikmati prosesnya. Insya Allah kalau mau ada rezekinya mau pasti dapet. Ya, kurang lebih kayak gitu yang bisa gue sampaikan, termasuk dengan gaji pabrik dan realita di sana. Semoga bisa bermanfaat. Gue Gus Muhammad. Ya, sekali lagi mohon maaf ya jika ada salah kata dan mungkin ada ucapan gue yang menyakiti hati teman-teman. Apalagi kalau ada calon-calon pabrik yang nonton video gue mohon maaf. Gue gak ada maksud untuk mengganggu
kalian dan caranya gimana biar bisa mengingatkan saudara muslim gua, saudara Islam gua, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian merasa soalnya aku mohon maaf ya. Banyak sih emang. Jadi itu Bagus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Muhammad. Semoga teman-teman yang masih off job, yang masih nganggur bisa cepat dapat kerja. Semoga yang lagi kesusahan Allah mudahkan. Dan yang mau bikin CV lamaran kerja PDF, silakan teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Bang, gue mau bikin CV, nanti gue kirim nomor WA gue di situ ya. Bagus Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share video ini dan subscribe ya. Like dulu, like, komen dong ya. Bantu komen biar video ini bisa up, bisa banyak yang nonton, bisa banyak viewsnya. Thank you semuanya, see you guys. Udah, karena udah 10 menit, karena jatah ngomong gue hanya 10 menit, semoga bisa bermanfaat. Dan sekali lagi bantu YouTube gue, bantu akun gue biar bisa 100.000 subscriber walaupun rada berat. Jadi tolong bantu like, tolong bantu komen, share ke teman kalian, share video ini ke grup-grup loker kalian, karena kan biasanya kalian punya grup loker nih, grup yang baru lulus, grup sekolah. Share video ini biar banyak orang yang dapat manfaat yang sama dengan kalian. Dan jangan sampai kalian kerja sendirian kan, lebih enak kan kalian kerja berdua, bertiga, berempat, berlima sama teman kerja kalian, sama teman sekalian. Jadi kalau lu kerja di pabrik sama teman sekelas kalian, teman sekolah kalian di perantauan itu enak. Apalagi kalian kan baru lulus, baru pertama kali mengenal dunia luar. Jadi kalau mau kerja, ajak teman-temannya ya. Dan share video ini ke teman kalian, ke teman-teman kalian lain agar bisa kerja bareng, agar bisa growth bareng. Bagus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada salah perbuatan. Dan mohon maaf jika beberapa bulan ini gue jarang banget bikin video, karena sudah gue jelasin di awal ya. Dan teman-teman kalau mau bikin CV lamaran juga, kalau mau bikin CV lamaran, karena sudah zamannya CV lamaran itu di print, bukan ditulis tangan, udah dengan zaman. Ini udah eranya era AI, eranya udah era digital. Silahkan kalau mau bikin, lu tinggal komen aja di kolom komentar video YouTube gue, bang gue mau bikin CV, ntar gue bales, gue kirimin nomor WA gue. Silahkan komen di kolom komentar. Paling itu aja. Mohon maaf jika salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.